semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Gue baru aja ditelepon sama Ko Andre dari NMAA dan dia bilang gue harus berangkat ke Jepang sekarang. Jadi Indonesia Modification Expo dan juga Good Fix Sticker mau mengundang kembali Keiichi Tsuchiya The Drift King ke IMX 2024 dan katanya Keiichi Tsuchiya mau bawa kejutan ke Indonesia. Dan mereka mengundang Garasi Drift untuk datang ke acara 86 BRZ Style di Fuji Speedway. Dan kita bakal dapat akses untuk masuk ke dalam pit stopnya Keiichi Tsuchiya di sana. Dan katanya Keiichi mau ngungkapin kejutannya di sana langsung ke kita semua. Menarik banget, dan kesempatan kali ini nggak mungkin datang 2 kali seumur hidup. Jadi gua langsung berangkat ke bandara nih sekarang. Udah beli tiket dan saking buru-burunya Ziko nggak dapet tiket yang sama, jadinya dia harus nyusul pakai tiket pesawat yang malam. Dan besok pagi kita bakal ketemuan langsung sama dia di Fuji Speedway. Sekarang karena udah mepet banget waktunya, kita ngebut aja. Oke, mobil udah di penitipan mobil dan sekarang saatnya kita terbang aja ke Bandara Haneda, Tokyo. Oke, kita udah sampai di Fuji Speedway dan acaranya udah mau mulai. Banyak banget 86 dan BRZ yang udah masuk ke sana. Langsung aja kita masuk juga. Kita udah di bagian dalamnya Fuji Speedway dan ini gile acara, bener-bener acara Garasi Drift banget. Kenapa? Karena sejauh mata memandang cuma ada BRZ dan 86 dan gua itu drifting pakai 86 dan Ziko pakai BRZ. Jadi bener-bener acara yang Garasi Drift banget. Sayangnya Ziko belum sampai di sini, semoga dia sampai pas acaranya belum selesai ya. Dan di sini nggak cuma mobil-mobil aja, tapi ada race-nya juga di dalam. Ada Keiichi Tsuchiya yang ngikutin balapannya di dalam, nanti kita lihat. Dan ada booth-booth jualan yang semuanya itu tentang 86 dan BRZ. Kita pastinya belanja juga sih, gue sama Ziko pasti belanja di sini. Dan sekarang kita muter-muter dulu aja ngeliatin mobil-mobil yang keren banget di sini. Oke, gue baru aja sampai di Jepang, langsung mendarat di 86 BRZ Style. Langsung ada BRZiko di sini. Ini kita lagi ada di booth-boothnya BRZ, ada BRZ yang lain juga, keren-keren. Tapi kita cari Dipo dulu deh. Nah, temu langsung Dipo. Tada. Emang udah janjian. Ini acara apa sih? Ini acara terbesar 86 dan BRZ. Oke. Jadi orang Jepang tuh ternyata antusias banget sama platform ini, gara-gara i86 mungkin ya. Jadi mereka bikin acara ini, dan ini semua 86 dan BRZ dari penjuru Jepang ya, sekitaran Tokyo dan sekitarnya, itu ngumpul sini ada ribuan i86 ada di belakang, ada ribuan BRZ, ada ribuan GT86 dan GR86 dan BRZ baru juga banyak banget. Harusnya BRZ kok sama Drift kita bawa ke sini. Iya, kalau kita bawa ke sini sih cukup unik sih. Mobil gua pasti di sini orang Jepang kaget. Dan sekarang kita liatin aja dulu nih mobil-mobil yang keren. Ada AE86 yang luar biasa keren banget menurut gua. Kita lihat. Oke, di belakang gue sekarang ada 3 AE86 dengan build yang luar biasa radikal menurut gue. Karena satu itu full elektrik, satu itu full hidrogen, tapi satu lagi pakai mesin 3 silinder turbonya GR Corolla dan GR Yaris. Kita lihat aja. Oke, ini adalah AE86 yang disuap pakai mesin elektrik. Jadi ini jadi EV. Kalau di Indonesia pasti plat nomornya jadi ada biru-birunya nih. Dan ini buildnya nggak cuma bagian
mesinnya aja yang diganti listrik, tapi interior dan lain-lainnya itu dibuild jadi rapi banget, eksterior juga rapi, velgnya lucu banget ini. Gokil, ini salah satu A86 Levin yang keren banget sih. Kalau kita lihat di belakang, baterainya ada di sini nih. Baterainya cukup gede. Dan karena sasis A86 ini nggak didesain untuk elektrik, makanya baterainya lumayan tinggi, ada di atas gardan belakang gitu. Keren sih. Pengen suatu saat Garasi Drift bikin drift car tapi pakai EV kali ya. Dan sebelahnya ini nggak kalah keren ya, ini keren banget menurut gue. Oke, ini adalah mobil favorit gue di event ini, yaitu AE86 dengan mesin G16E. G16E ini adalah mesinnya GR Yaris, GR Corolla, tapi turbonya dicabut. Tadi gue baru ngobrol sama salah satu builder mobil ini, jadi mesinnya ini benar-benar mesin GR Yaris yang dilepas, dipasang di sini, turbonya juga dilepas, 3 silinder, dan pakai drivetrain sampai ke belakang itu tetap pakai punya Toyota A86. Dan menurut mereka, mesin ini walaupun NA itu jauh lebih powerful daripada 4 AGE. Jadi makanya mereka bikin setup kayak gini dan mereka akan menjual kitnya. Jadi kita bisa, kalau kita punya A86, kita bisa beli kitnya ke mereka dan kita bisa pasang mesin G16 ini. Sayang banget nggak turbo ya. Kalau turbo ini bakal jadi luar biasa kencang pastinya. Tapi menurut mereka mesin ini udah powerful banget untuk di sasis A86. Kalau dipasangin turbo harus banyak banget yang diubah sampai ke gardan dan lain-lain. Ini suatu build yang gue impikan. Pengen banget A86 di rumah itu kita ganti pakai mesin G16 GTS punya GR Yaris tapi yang turbo. Keren. Dan yang terakhir di sini ada A86 yang pakai hidrogen power. Gua nggak terlalu ngerti cara kerja hidrogen ya, tapi ini tetap ada mesinnya. Jadi kemungkinan ini hidrogen combustion. Tetap pakai hidrogen tapi tetap ada pakai mesin piston. Jadi ada suaranya gitu. Dan salah satu build yang luar biasa rapi juga dan unik. Keren banget ketiga mobil yang ada di sini. Salah satu build yang unik juga, luar biasa banget ketiga mobil yang ada di belakang gua ini. Tapi ada yang lebih keren lagi, mobil yang di sana, kita lihat ya. Oke, kita sekarang masuk lagi ke bagian yang mobil-mobil balap. Ada mobil balapnya Subaru sama mobil balapnya Toyota. Yang ini kita sempat lihat di Tokyo Salon. Ini adalah inspirasi gua di livery BR Zico. Warnanya persis ya, biru ketemu merah. Tapi kalau ini merahnya tuh merah rada pink. Dan ini lebih lebar lagi karena ini dipakai balapan GT300. Ini mobil juga kalau nggak salah pernah menang dan lumayan berprestasi juga pokoknya. Tapi ada yang nggak kalah keren nih. Ini ada Subaru yang dipakai touring juga. Ada 86 touring dan ada 86 drift yang dipakai Ken Gushi. Ini mesinnya sama kayak mobil gua 2JZ. Warnanya full emas. Ini kemarin dipakai buat kampanye McDonald. Ada mobil 86 mainannya gitu buat yang kids meal-nya. Asli, ini cakep sih. Lupa kebahas sama Zico tadi, GR86 yang ini pakai mesin GR Yaris G16 GTS yang dijadiin real wheel drive. Ini impian gue sebenarnya dan gue dapet contohnya di sini. Suatu saat bakal gue contek nih build ini. Oke, di samping gue sekarang ada mobil ikoniknya Keiichi Tsuchiya. Mungkin kalian kalau sering lihat video-video option, video-videonya dia itu banyak banget Keiichi Tsuchiya pakai mobil ini untuk ya drifting tipis-tipis, terus untuk toge-toge. Jadi ini salah satu mobil yang paling ikoniknya punya dia. Kebayang nggak sih kalau mobil ini bakal dibawa ke Indonesia? Gue sih pasti bakal datang ke event ya kalau mobil ini ada di Indonesia. Dan kali ini kita lihat ada di sini. Kayak Mas harus beli ini deh. Gue udah pakai Wisefab, sorry. Tapi ini ya, bisa. Ini Digi5 bagus banget. Oh, Digi5, iya Digi5. Semua orang udah pada pakai ini Jepang. Iya. Cuma gue nggak mau kasus lu terulang. Ditahan di bandara gara-gara bawa coilover. Ini ordernya dari Indo aja ntar. Oke, di sebelah gue ini ada 86. Yang belum yang GR ya, tapi ini udah disuap pakai 2JZ dengan kakek full Wisefab. Ini mobil buat Formula Drift. Jadinya pasti speknya udah tinggi banget. Dan ini lagi kita contek-contekin lagi nih. Karena referensi-referensi dari
platform ini belum bisa kita dapetin di Indonesia. Apalagi dengan mesin yang sama BRZ-ko nih. Kontak ini. Ada yang lagi ngonten juga guys. Max Orido sama Nobuto Ryutan Gucci. Mereka lagi ngonten, yang nontonin banyak banget. Di sini ada body kit GR86 atau BRZ yang keren banget. Ini baru sekali gue lihat, baru dari Voltex. Ini ada white body-nya juga sampai ke bumper depannya baru. Dipanjangin gitu, lipsnya panjang, keren. Fendernya lebar. Dan lebarnya tuh nggak lebay-lebay banget, plus tambahan Voltex yang Type 5 khusus untuk 86, jadi makin keren lagi nih mobil. Gila. Kalau gue punya BRZ harian, gue jadiin kayak gini sih pasti. Keren banget deh. Guys, di sini ada GR86-nya Tetsuya Hibino yang di D1GP Round 1 baru aja juara 1. Ini mobil bisa dibilang salah satu GR86 yang paling kencang di D1GP sampai bisa juara 1. Kurang lebih speknya sama kayak mobil gua. Mesinnya 2JZ, tapi bedanya ini pasti udah yang speknya 1000 HP. Turbonya aja gede banget. Dan karena kita bisa lihat langsung mobilnya, jadi saatnya kita niru beberapa settingannya dia. Semoga bisa kita terapin di 86 Dipo dan di BRZ-ko. Wah. Tapi ini jauh lebih lebar sih dari 86 ya. Lebih lebar ya? Iya sih. Fendernya nih Iya. lebar banget. Tapi washback-nya sama washback lo nih. Versionnya. Kita tinggal cari settingan casternya aja. Oke guys, kita lagi bareng sama Kawabata-san. Can you open the hood? Jadi ini mobil barunya. Wow. Japanese style. Japanese style. Japanese style. Your new drift car. New machine. Wow. Machine. Sugoi. Oke, di sini ada GR86 favorit gua, yaitu GR86 Kazama Auto yang dipakai sama Ken Gushi untuk Formula Drift. Ini semua full carbon, white body-nya juga udah di custom dari Kazama Auto. Dan yang gue suka nih, karena semuanya karbon ya, jadi ngeliatnya tuh kayak beneran mobil balap. Dan emang beneran mobil balap, ini mobil dipakai drift, dalamannya udah 2JZ, udah Wisefab, udah di G5. Pokoknya kemarin pas gue bangun BRZ-ko, salah satu inspirasi gue dari mobil ini. Karena ini mobil menang di Tokyo Auto Salon juga, ada penghargaannya tuh, salah satu mobil yang paling rapih modifikasinya. Dan gak cuma ini aja, ada juga AE86 Levin yang full karbon juga. Lucunya ini lampu depannya pakai stiker loh. Mungkin biar enteng kali ya, karena ini belakangnya karbon juga. Gokil. Sampai bagian dalamnya dibikin dak biar aerodinamis, mesinnya diumpetin. Gokil sih ini mobil. Gila. Kita bener-bener surprise banget, tiba-tiba di acara ini mobilnya keren-keren, nggak ada yang mengecewakan. Ada sih satu yang modifannya ada norak, tapi mostly mobilnya keren-keren. Kita udah di pedok bagian atas dan sejauh mata memandang yang kita lihat cuma AE86, jadi bener-bener di atas sini parkiran khusus AE86, segala warna ada, segala modifikasi ada yang min banget restorasinya, karena emang AE86 ini banyak yang kondisinya udah hancur, jadi ada boot-boot juga untuk restorasi, parts-parts restorasi AE86 yang kayaknya bagus kalau kita beli parts-partsnya dan kita restorasi 86 kita yang ada di garasi, itu bisa jadi min condition kayak yang ada di sini. Dan makin ke sini kayaknya cocok banget ya 86 sama garasi drift, terutama sama gua karena gua baru ngeh. Gua lahir tanggal 8 bulan 6, mobil drifting gua 86 dan kayaknya gua harus punya AE86 juga yang kondisinya min. Kita lihat nanti. Dan sekarang kita lihat-lihat aja mobil-mobil AE86 yang modifikasinya keren di sini.
Karena kita udah lihat ribuan AE86, gue lama-lama jadi suka, apalagi yang kondisinya kayak gini. Ini yang benar-benar warnanya tuh dibiarin, putihnya tuh rada kusam gitu kan ya, Mas? Kayak iya, kalau yang putihnya ngejreng justru malah kayak repaint. Sampai ke velg-velgnya pun juga dibiarin warnanya tuh jadi kusam, tapi itu justru malah jadi keren. Jadi ada yang dibiarin rapi, ada yang dibiarin seadanya gini, semuanya keren. Ada yang norak juga, ada pintunya gunting tadi. Dan dari semua AE86 yang ada di sini, ini adalah favorit gua. Karena bodinya keren ya, dikasih aero-aero, velgnya juga Watanabe, tapi dibikin stance. Keren. Oke, jadi ini adalah company yang jual restore parts-nya AE86. Ini mulai dari fender-fender yang bisa dilepas, bumper, plastik nih bumpernya, sebagian bullhead, replacement-nya ada, terus frame rail juga ada, mereka jual. Pokoknya warna hitam ini mereka bikin. Dan build quality-nya benar-benar bagus banget. Bisa kayak pabrik banget ya. Mungkin ini beneran pakai press-pressan, mesin press-pressan kayak pabrik zaman dulu. Ini sampai belakang sini. Ini ada semua. Dan yang paling sering karat nih, frame rail depan AE86 ada. Kiri kanan. Terus ini bagian belakang juga ada nih. Bagian lampu belakang, pokoknya semua restore parts-nya buat AE86 ada di sini. Sampai parts-parts kecil juga ada, mereka dari batoknya lampu, terus tutupnya lampu, bagian dalam gue nggak tahu nih, sampai ini pasti mereka udah bikinin parts-parts yang sering-sering karatan yang AE86 itu sangat dibutuhkan. Gampang jadinya kalau gue mau restore AE86 yang di garasi, kita bisa beli parts-partsnya di sini semua, bisa kita bikin min condition deh. Jadi kayak AE86 yang ada di sini. Intinya acara ini keren banget, mulai dari kita bisa lihat GT86, GR86, BRZ, dan AE86 yang jumlahnya ada ribuan ini total. Dan acaranya nggak berhenti cuma dari kita ngeliatin mobil-mobil yang keren ini, tapi ada balapannya juga. Dan balapannya ini diikuti sama Keiichi Tsuchiya juga, dan kita diundang ke pit stopnya. Jadi kita bisa lihat mobilnya dari dekat dan bisa ngobrol sama Keiichi Tsuchiya. Langsung aja kita masuk ke pit stop. Oke, sekarang kita udah ada di pit stopnya Keiichi Tsuchiya, dan kali ini beliau mau balapan di sini. Suatu kehormatan bisa masuk sini. Thank you banget NMAA, thank you banget IMX, thank you banget Ko Andre. Dan nanti kita bakal ngobrol sama Keiichi Tsuchiya, tapi sekarang gue mau ngasih lihat mobilnya dulu yang luar biasa. Dan ini baru jadi, katanya mereka bangun mobil ini bertahun-tahun. AE86 full karbon, dan ini benar-benar dipakai buat balap di Fuji Speedway ini. Kita lihat aja. Oke, jadi ini adalah AE86 yang bodinya full karbon. Jadi ini bukan karbon lapis, tapi benar-benar karbon. Dan ini dibangun dengan sangat-sangat lama sama Keiichi Tsuchiya, dan mesinnya ini masih NA. Body karbonnya ini tuilnya tuh gede banget ya. Gue suka banget sama tuil yang gede-gede kayak gini. Terus ini kondisinya sekarang lagi ada di atas toe plate, atau ini lagi ngatur toe-nya. Jadi toe-nya bisa diatur karena mau dipakai balap. Toe ini sangat penting banget. Jadi lagi di spuring lah. Tapi spuring, alat spuringnya keren banget di sini. Walaupun waktunya sangat sedikit, tapi ini suatu kehormatan banget gue bisa masuk ke dalam pit stopnya Keiichi Tsuchiya dan bisa ngobrol langsung sama beliau, dan beliau ngungkapin kalau kejutannya itu sangat-sangat spesial nih. 今回はやっぱりもう世界中の皆さんが知ってる僕のストリート号、スプリンタートレのまあ一般的にはスーパー豆と言われるストリート号を持ってきます。Ya, kejutannya adalah dia bakal bawa AE86 yang paling ikonik yang dia punya itu ke Indonesia. Jadi kali ini nggak cuma dia doang yang datang, tapi dia bawa mobilnya dan bakal hadir di Indonesia Modification Expo 2024. Sekarang kita lagi mau grid walk, masuk ke dalam track balapan yang AE86 semua nih. Ini nggak disangka-sangka, tiba-tiba ada balapan. Iya, jadi sebenarnya info dari acara ini tuh kita nggak bisa dapetin yang jelas dengan bahasa Inggris. Yeah. Jadinya
kita nggak tahu ada apa aja di sini, jadi dari tadi itu surprise terus. Full of surprise ya. Tahu-tahu Great Wall nih. Isi AL86 semua lagi. Keren banget. Keiichi urutan berapa, Mas? Yang pasti di depan sih kayaknya. Kita lihat aja, pokoknya nomor mobilnya 86. Tuh, ada temen kita tuh. Tuh, si Batayer. Himino-san. Good to see you. Kita udah sampai ke mobilnya Keiichi Tsuchiya, mobil barunya. Nanti akan dibahas lebih dalam sama Dipo. Keiichi Tsuchiya lagi foto-foto di sana. Pokoknya yang paling rame itu mobilnya dia. Ini mobil barunya soalnya baru jadi, langsung dipakai balapan. Ini model balapannya gimana? Ya balapan touring biasa, cuma AL86 semua one make race. Tapi kayak modifikasinya bebas ya. Modifikasinya bebas ya. Mungkin ada kelas-kelasnya lagi ya. Gua nggak tahu karena semua yang kita dapet tuh bahasa Jepang. Semua informasi. Tapi yang keren sih ya, kalau lo perhatiin, ini kayaknya bebas banget. Ada yang hampir standar bentukannya, ada yang highly modified. Tapi satu grid gitu. Unik sih ini balapan ini. Rame banget nih. Vibes Great Walk di sini seru banget, gile, rame, antusiasnya, dan mobilnya keren-keren banget. Dan mobilnya, kalau kemarin di Lemang situ kan mobilnya terlalu high performance, terlalu engineeringnya nggak bisa ditiru gitu. Kalau ini gue bisa lihat-lihat dan gue bisa niru, bisa banyak banget yang gue pelajarin dari mobil-mobil yang ikut balapan di sini. Jadinya Great Walk kali ini berkesan banget sih buat gue. Kita nontonnya posisinya seru banget nih startnya nih. Ini kita nggak tahu kualifikasinya gimana, tapi yang jelas Keiichi paling depan. Iya, kayaknya dari umur. Umur yang paling tua, paling depan. Nomor dia keren banget, 86. 86 pakai mobil 86, keren. Oke, tadi kita baru aja nonton startnya. Tadi pas di grid paling depan Keiichi Tsuchiya, tahu-tahu di paling belakang. Iya, emang nyebelin dia. Dan sekarang udah di posisi 10 dari 14, padahal baru 1 lap. Gokil ya. Kita lihat bisa juara 1 nggak nih Seru Keiichi. banget. Gokil. Juara 2 dia. Start dari 14, sekarang posisi 2. Yang posisi 1 mobilnya kenceng banget. Iya. Lucu banget gue lari. Yoi, keren banget ya. Oke, kita sekarang lagi di bagian pedok buat seremoni. Dan ternyata yang balapan tuh tua-tua semua, ada yang umur 80-an sumpah. Gokil ya, keren. Keiichi Tsuchiya juga keren, dari posisi 14 ke posisi 2. Gile, ini acara gede banget. Jadi dari ujung ke ujung tuh bener-bener makan waktu dan jalannya jauh. Dan puas banget sih. Puas banget. Ini acara dadakan. Tahu-tahu kesini, mobilnya keren-keren, bisa jadi inspirasi kita buat mobil kita sendiri. Terus cocok banget, gue pakai 86, lu pakai BRZ, acara 86 dan BRZ. Dan kita jadi kepikiran mau nge-restore AL86 yang ada di garasi nih. Iya. Oke, makasih banyak untuk IMX dan Goodfix atas undangannya ke sini. Sampai ketemu di IMX 2024 dan bakal ketemu Keiichi Tsuchiya juga kalian dan bisa ngelihat mobilnya datang. Gokil, pokoknya keren banget IMX. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and Goodbye. goodbye.